negara besar. Namun nomor dua, industri kreatif yang terdiri dari lebih dari 10 sektor itu yang seharusnya bisa dikembangkan. Nah, sementara saat ini mulai berkembang halal industri, organic industry, dan blue economy. Itu yang terus berkembang. Nah, sadar atau tidak bahwa yang namanya industri kreatif itu membutuhkan salah satu fondasi yang sangat besar dalam mendukung pengembangan itu, yaitu adalah bagaimana para kreator-kreator ini membuat konten yang kreatif. Seperti itu. Karena apa? Entah itu pariwisata, industri kreatif itu sendiri, kesehatan, pendidikan, olahraga, semua membutuhkan promosi. Promosi membutuhkan teknik pemasaran yang bagus, teknik copywriter yang bagus. Kemudian membutuhkan iklan yang bagus. Jadi semuanya itu pasti membutuhkan yang namanya konten kreatif. Sehingga konten kreator itu bermain di situ seharusnya. Dan konten kreator pun tidak bisa berdiri sendiri. Ada yang spesifik di copywriter, mungkin videographer, dan yang lainnya. Sehingga di masa depan itu eternal akan terus berkembang. Hanya memang persaingannya akan semakin red oceans karena cara pengaplikasiannya itu memang mudah. Nah, inilah yang membuat tantangan besar di dalam konteks membentuk konten kreatif yang bagus. Nah, kemudian kita melihat konten kreatif di Indonesia itu pelakunya banyak. Tapi coba kita mulai dari sudut pandang yang sederhana. Lagu misalnya. Yang membuat lagu, tanpa saya sebutkan namanya, dia hanya membuat lagu lirik saja. Kemudian sekarang sebesar ini dimonetisasi jadi channel YouTube, perekaman, dan sangat besar. Padahal itu Jawa. Dan semua penggemarnya di luar Jawa itu sangat banyak. Apakah banyak yang membuat lagu? Banyak. Tapi untuk membuat itu cukup konsisten berada di jalurnya, itu yang menjadi tantangan. Novel juga sama. Mungkin orang tersebut membuat novel tidak dibuat dari strategi atau rencana bahwa dia akan jadi orang besar. Ya, dia melakukan suka aja gitu. Membuat film juga sama. Nulisnya, skripnya, membuat desain plotnya, alur ceritanya. Itu mungkin awalnya tidak diniatkan menjadi film yang besar. Atau membuat opini di koran. Iya, karena persennya sangat besar, ya sudah nulis saja. Barangkali bisa, kalau berikut itu tujuannya bisa jadi untuk edukasi masyarakat dan peningkatan seperti itu. Nah, itu contoh bahwa konten kreatif di Indonesia sangat terus berkembang dan orangnya bisa jadi tidak merencanakan itu untuk jadi sesuatu yang besar. Namun sekarang menjadi trendsetter, itu adalah nilai tambah atas apa yang dia sukai, dia lakukan, menghasilkan uang, wah ternyata banyak yang suka. Itu sudut pandang kalau kita lihat dari yang sisi cowok. Apakah konten kreatif ini hanya ini saja, lagu, novel, film? Ya tentu tidak. Nah, di kelas ini nanti pertemuan 2 sampai 10 saya coba men-set ya satu materi yang memang itu bergandengan dengan konten kreatif namun spesifik pada kebutuhan skill menulis gitu. Nah, jadi bukan spesifik to make a good video or amazing video, enggak. Tapi kalau buat video berarti mungkin harus butuh teksnya kan, atau butuh bahannya. Nah, itu yang harus kemudian dilihat strateginya seperti apa. Nah, karena apa? Karena saya meyakini yang namanya copywriter itu menjadi jantungnya content creator. Itu. Yang namanya skrip, rencana di dalam desain konten tersebut itu biasanya, bahkan umumnya itu memerlukan tulisan. Nah, agar saya tidak bias gender, maka juga saya melihat yang perempuan juga. Mereka yang mencatatkan lagu, novel, film, bahkan opini, ya itu bisa jadi di awalnya ya karena suka saja. Jadi penting untuk menjaga sesuatu atas pekerjaan kita, atas apa yang kita lakukan di masa depan. Itu adalah konteks konten kreatif dan para pelakunya. Nah, jika kita melihat potensinya, ya konten kreatif di Indonesia awalnya itu tidak didominasi oleh artis dalam tanda kutip. Namun karena mereka memiliki modal sosial, kenal dengan
PH yang ada di Jakarta misalnya, kemudian artis sebagai artis mereka cukup lama sehingga koneksi cukup lama, itu menjadikan mereka bisa dikatakan besar, ya. Dan karena mereka besar, ya dia ikut menjadi content creator, dan dia pasti memiliki tim yang menjadi scriptwriter atau copywriter yang ada di dalam timnya. Nah, bahkan artis pada awalnya di zona nyaman, namun kemudian muncul platform YouTube, kemudian banyak para pegiat pembuat video YouTube itu muncul. Wah, sepertinya ini menjanjikan, maka mereka buat. Itu berbeda dengan ruh bagaimana YouTube itu berkembang. Dibuat untuk ini loh yang namanya kreativitas. Namun saat berbenturan dengan artis, ya pasti akan ada persaingan yang sangat timpang karena mereka dari awal sudah memiliki modal sosial yang kuat. Nah, ini bisa dikatakan kurang inklusif dan butuh tenaga besar 10 kali lipat bagi mereka yang bukan artis. Maka value perbedaannya itu harus besar. Nah, arah dari ini yang mungkin banyak ahli-ahli YouTube di sebelumnya mulai pensiun dan seterusnya, ya arahnya bisa jadi monopoly directions. Bagi siapa? Bagi artis gitu. Bahwa entah itu di TV atau di YouTube misalnya, itu akan menjadi trendsetternya. Entah itu di Instagram, entah itu di TV, ya tetap artis dan pemain Instagram sama-sama pemain utamanya adalah mereka itu saja. Nah, itu jadi tantangan besar bagi Indonesia. Kenapa demikian? Karena konten kreatif di Indonesia itu bisa dikatakan terus berkembang, terus naik, namun memang kurang inklusif. Mungkin karena industri jasa, arahnya adalah padat modal di masa depan. Karena kamu ingin terus eksis, modalmu pasti harus kuat, kan seperti itu. Atau mengorbankan kreativitas terhadap hasil-hasil tulisan, hasil-hasil konten video misalnya, yang bisa dikatakan dia itu kontroversi. Nah, tenaga kerja di Indonesia untuk masuk ke industri kreatif atau ekonomi kreatif itu banyaknya di kuliner, fashion, kria, baru kemudian roti-rotinya kecil itu nyebar ke penerbitan, seni pertunjukan, TV, radio, hingga yang lainnya. Seperti itu. Itu faktanya. Nah, kembali, apa yang dibutuhkan oleh kuliner, fashion, kria, penerbitan, seni pertunjukan adalah tim kreatifnya. Dan tim kreatif selalu membutuhkan tulisan, bahan, rencana, kreativitas, pemasaran, semua membutuhkan tulisan. Entah nanti akan jadi bentuknya sponsor, film pendek, tagline, pemasaran dalam bentuk storytelling, itu adalah bentuk dari hasil ya usaha untuk mengkomersialisasi tentang tulisan kreatif. Nah, di Indonesia sejak 2011 hingga 2019 jumlahnya bisa dikatakan naik sekitar ya 30% lah, kurang lebih seperti itu, hingga kalau kita ngomong 19 bahkan sampai menembus 50%. Itu konteksnya. Dan dia menyumbang pertumbuhan yang cukup dominan di dalam konteks PDB. Nah, konten kreatif di Indonesia ini, ya, bagaimana masa depannya, sebenarnya peluang bagi gender ya tidak dibedakan di masa depan. Bahwa siapa yang kreatif, jalan-jalan saja, gitu. Itu konteksnya. Namun secara hasil survei tenaga kerjanya memang anak-anak muda ya, 25 sampai 40, specifically 25 sampai 59 tentunya. Maka sulit kita menemukan ahli kreatif konten yang nanti spesifik bisa ke ahli tulisan, copywriter misalnya, atau tulisan ilmiah modern, skrip untuk televisi, skrip untuk acara talkshow misalnya, skrip untuk film, itu dari orang yang lanjut usia. Nah, itu sangat sulit. Namun,
Tantangannya adalah ternyata rata-rata upah tenaga kerja ekonomi kreatif ini yang termasuk di dalamnya saya berarti memasukkan para content creator, copywriter dan seterusnya itu yang berbasis mungkin tulisan kreatif itu di sini itu rata-ratanya penghasilannya 1 bulan 2,2 sampai 2,4. Tentu ini kecil Bapak Ibu sekalian atau Mas Mbak sekalian yang mendengarkan ini yang menyaksikan ini. Kenapa? Karena kita melihat bahwa ya untuk konteks Indonesia berapa itu 2,2 dan 2,4. Tentunya di bawah UMR Jatim, di bawah UMR Jakarta, Jateng, ya di bawah UMR-nya provinsi yang ada di Jawa seperti itu. Namun ini menandakan apa? Kok bisa arsitek itu cuma 5,8, kuliner 2,1? Saking banyaknya dan saking mikronya, semakin banyak dan semakin mikro, maka agregat pembaginya itu akan semakin banyak dan membuat rata-ratanya semakin kecil. Maka tantangannya adalah meningkatkan kualitas. Bahwa jangan-jangan arsitek ini, itu juga bisa dikatakan orang yang nggak suka arsitek pun bisa menjadi arsitek, kan seperti itu. Bahwa orang yang tidak bisa membuat musik, gitu ya yang pentingin jreng aja di YouTube atau platform yang lain, ya itu ya sudah itu sebagai penghasilan. Ini yang menjadi tantangan di masa depan. Memang naik ya 2,2 sampai 2,4 secara rata-rata pelakunya. Tapi itu menandakan bahwa banyak yang membandingkan harga. Kalau di situ dikatakan misalnya untuk seni rupa 3,4 4,3. Padahal kita melihat ya namanya lukisan pada harga tertentu bahkan harganya di atas 10 juta dan 10 juta. Kenapa ini harganya jadi 3,4? Karena ada yang banding. Sudah 50.000 saja, sudah 100.000 saja untuk membuat tulisan ini. Itu yang menjadi tantangan bagi Indonesia bahwa konten kreatif ini boleh naik terus banyak mulai inklusif, namun tantangannya adalah meningkatkan harganya, meningkatkan kualitasnya. Karena indikasinya ini ada yang membanding harga. Dan kita melihat untuk konteks Indonesia dominasi di Jawa itu konten kreatif banyak ke musik. Padahal secara nasional tadi ke kuliner. Nah, ya, ke musik faktanya. Jadi apa? Nulis lagu, branding lagu, kemudian membuat skrip promosi lagu, semua tentang tulisan kreatif itu memang masuk di industri musik juga. Kuliner, seni pertunjukan itu yang cukup dominan di Jawa ini. Nah, sehingga apa? Jika kita melihat bahwa konten kreator itu bertanggung jawab atas berbagai bentuk hasil kreativitas dalam media digital, video, foto, dan yang lainnya, dia pasti membutuhkan copywriter yang menulis skenario itu, yang menulis blog itu, yang menulis promosi itu, ya dia butuh content writer itu. Namun memang kita stigmanya atau pandangannya itu memang banyak dilakukan di blog atau di newsletter. Nah, ini menarik sebenarnya. Nah, kemampuan ini tuh tidak semua orang bisa, sehingga harus dilatih. Nah, sehingga jika kita melihat bahwa di Indonesia itu demikian kondisinya, maka kita melihat, oh ekosistemnya sudah ada, bahwa pengembangan ekosistem ekonomi kreatif ini sudah ada yang datang dari pemerintah. Nah, disebut sebagai model pengembangan ekonomi kreatif. Tidak spesifik ngomong ekonomi kreatif. Bahwa mereka itu membutuhkan kelembagaan yang bagus, makanya di Indonesia membuat namanya Badan Ekonomi Kreatif, Bekraf itu. Tidak dalam konteks kementerian. Nah, dulu Kementerian Perasa dan Ekonomi itu jadi satu, tapi kemudian sekarang ya pariwisata aja, ekonomi itu jadi badan gitu kan. Nah, itu adalah bentuk kelembagaan yang di dalamnya memuat unsur pemerintah, berkoneksi dengan para pelaku private sektor, bisnis, intelektual, akademisi, dan seterusnya, dan komunitas. Itu menjadi payung karena di sana ada sumber daya, ada industri, ada pembiayaan, pemasaran, dan aspek infrastruktur, bahkan termasuk modal sosial. Namun komunitas masuk di kelembagaan, padahal modal sosial juga bisa masuk di prosesnya. Sumber daya itu berkembang, ya, industri itu berkembang, pembiayaan itu berkembang, semua itu juga modal sosial. Nah, ini akan membentuk 17 kreatif ekonomi subsektor, dan di manakah konten kreatif ada? Itu di semua sektor.